Hai guys, welcome back to Wistari Channel. Video kali ini aku bakalan ngebahas tentang keracunan kehamilan. Semoga videonya bermanfaat. Happy watching! Jadi, keracunan kehamilan yang aku maksud di sini adalah preeklamsia. Ini merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat menerima kehamilan. Tubuh itu tidak dapat menerima adanya pertumbuhan dan perkembangan yang sedang terjadi di dalam rahim. Jadi, si janin yang lagi berkembang ini dianggap sebagai benda asing yang tidak seharusnya ada di dalam rahim. Penyebab dari keracunan kehamilan ini masih belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa dugaan seperti adanya dugaan bahwa preeklamsia atau keracunan kehamilan ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan juga fungsi dari plasenta. Kemudian ada juga teori yang menyebutkan bahwa keracunan kehamilan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon pada saat ibu sedang hamil. Keracunan kehamilan ini adalah salah satu faktor penyebab kematian terbanyak pada ibu hamil ataupun ibu melahirkan. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya keracunan kehamilan yang perlu kalian ketahui. Misalnya nih, yang pertama adalah sering terjadi pada kehamilan pertama. Kemudian resiko yang kedua adalah hamil terlalu muda atau terlalu tua. Jadi ketika seorang wanita hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, mereka itu memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami keracunan kehamilan. Kemudian faktor yang ketiga adalah kehamilan kembar. Jadi untuk ibu hamil yang memiliki janin lebih dari satu itu juga beresiko lebih tinggi mengalami keracunan kehamilan. Kemudian masih banyak lagi seperti misalnya ibu hamil yang mengalami obesitas, kemudian memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, kemudian diabetes, itu juga memiliki resiko lebih tinggi, atau mungkin pernah mengalami preeklamsia atau keracunan kehamilan di kehamilan sebelumnya. Jadi juga masih ada resiko terulang kembalinya keracunan kehamilan ini pada kehamilan berikutnya. Dan juga mungkin memiliki riwayat genetik nih, misalnya ibuku pernah mengalami keracunan kehamilan ketika hamil. Nah, otomatis aku memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami keracunan kehamilan itu juga. Biasanya keracunan kehamilan ini terjadi pada usia kehamilan 20 minggu atau sekitar 5 bulan. Karena pada usia kehamilan 5 bulan ini sudah terjadi pertukaran darah antara janin dan juga ibu. Nah, oleh karena itu tubuh ibu bereaksi terhadap kondisi ini. Jadi akan terjadi penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah ibu itu menjadi naik. Kan normalnya tekanan darah itu tidak lebih dari 140/90. Tapi pada kondisi keracunan kehamilan ini, tekanan darah ibu itu akan lebih dari 140/90. Kemudian akibat dari tekanan darah yang naik ini, biasanya ibu akan mengalami sakit kepala yang hebat. Selain itu juga akan terdapat protein di dalam urin ibu. Jadi di dalam kencing itu mengandung protein. Adanya protein loss itu tadi akan menyebabkan turunnya kadar protein di dalam tubuh. Alhasil terjadilah pembengkakan pada tubuh ibu, misalnya pada tungkai, lengan, atau bahkan di wajah. Ya, walaupun pada setiap ibu hamil itu normal terjadi pembengkakan, tapi pada keadaan keracunan kehamilan ini, pembengkakan itu berbeda dengan pembengkakan pada ibu hamil normal. Misalnya nih, aku lagi hamil, kemudian aku terlalu banyak aktivitas, misalnya berdiri terlalu lama, itu kan bisa menyebabkan bengkak pada kaki aku. Nah, ketika aku pakai istirahat, bengkaknya itu mulai berkurang. Nah, ini beda sama pembengkakan dari keracunan kehamilan. Jadi walaupun aku udah pakai istirahat, bengkaknya itu nggak berkurang. Selain itu biasanya ibu juga mengalami mual muntah, kemudian nyeri perut bagian atas kanan. Makanya banyak banget ibu yang nggak sadar bahwa mereka itu mengalami keracunan kehamilan. Mereka itu lebih menganggap bahwa diri mereka itu sedang mengalami MAH. Jadi banyak banget pasien-pasienku yang waktu itu datang dengan keluhan kalau mereka itu sakit MAH karena mereka nyeri ulu hati, kemudian pusing, mual muntah.
Padahal ketika kita cek tekanan darahnya itu ternyata tekanan darahnya tinggi, lebih dari 140/90, kadang ada yang sampai 160, bahkan sampai 200. Nah, ketika kita rujuk untuk melakukan pemeriksaan lab, ternyata memang ada protein di dalam urinnya. Tanda gejala tadi sebenarnya itu akan kembali normal setelah ibu itu melahirkan. Tapi ini juga nggak bisa diabaikan gitu aja, karena preeklamsi atau keracunan kehamilan ini juga memiliki resiko yang sangat besar hingga ke kematian. Dan ini itu tuh bisa menyebabkan IUGR, atau dia bisa menghambat pertumbuhan janin, karena kan suplai darah tadi itu terhambat ya karena adanya penyempitan pembuluh darah. Sedangkan yang kita tahu kalau semua kehidupan janin di dalam rahim itu berdasarkan dari plasenta. Suplai darah itu oksigen, makanan, semuanya dari plasenta. Nah, kalau itu sudah terhambat, otomatis perkembangan janin pun akan terhambat. Jadi itu bisa bahaya banget, bisa menyebabkan cacat ketika lahir, atau bisa menyebabkan juga kematian ketika lahir. Bahkan beberapa penelitian terbaru ini menyebutkan bahwa bayi yang lahir dan mampu bertahan setelah lahir pun itu juga memiliki resiko besar mengidap jantung koroner nantinya, kemudian diabetes, dan lainnya. Tidak ada cara khusus untuk mencegah preeklamsi atau keracunan kehamilan ini, namun ada beberapa cara untuk mengurangi resiko terjadinya preeklamsi atau keracunan kehamilan. Misalnya nih, dengan cara menghindari resiko-resiko penyebab dari keracunan kehamilan seperti hamil terlalu muda atau hamil terlalu tua, kemudian juga menjaga pola hidup sehat, menghindari rokok. Kemudian yang paling penting adalah melakukan kontrol kehamilan secara rutin. Jadi setiap ibu hamil itu minimal melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali dalam 9 bulan. Ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini jika ditemukan masalah-masalah pada masa kehamilan. Jadi sebenarnya keracunan kehamilan ini masih bisa kita kontrol bersama-sama dengan cara melakukan kontrol rutin. Jadi penanganannya itu tidak akan terlambat jika kita sudah tahu itu dari dini. Jadi buat kalian yang sedang merencanakan kehamilan atau mungkin sedang hamil, jika kalian menemukan tanda dan gejala yang aku sebutin tadi, ada baiknya untuk segera melakukan pemeriksaan ke layanan terdekat, bisa ke bidan, ke klinik, rumah sakit, ataupun dokter, sehingga penanganannya itu bisa dilakukan lebih cepat. Untuk penanganannya sendiri, ini tuh wajib di bawah pengawasan dokter. Jadi biasanya dokter itu akan memberikan obat-obatan seperti obat anti hipertensi, obat anti kejang, ataupun kortikosteroid. Nah, ini tuh masih berdasarkan kondisi masing-masing ibu. Biasanya dokter akan mempertahankan kehamilan sampai bayi itu cukup matang untuk dapat dilahirkan. Jadi pada kondisi keracunan kehamilan ini tidak semuanya itu dilakukan tindakan sesar. Jadi masih ada persalinan normal yang bisa dilakukan oleh ibu. Jadi ini tergantung lagi dengan kondisi si ibu. Makanya ketika kalian mengalami keluhan-keluhan tadi, itu ada baiknya untuk segera melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan ataupun ke layanan kesehatan lain, karena semakin cepat itu ditangani, maka resiko terjadinya komplikasi itu juga semakin rendah. Biasanya komplikasi yang paling ditakutkan itu adalah adanya sindrom HELLP. Nah, ini tuh udah bahaya banget karena dia sudah merusak fungsi hati. Jadi biasanya itu tubuh ibu itu sudah mulai menguning. Atau mungkin bisa juga terjadi eklamsi atau kejang. Ini juga biasanya masih bisa berulang ketika ibu sudah melahirkan sekalipun. Makanya biasanya setelah melahirkan pun, baik itu normal ataupun sesar, itu biasanya akan tetap diberikan obat-obatan dan akan tetap dipantau secara ketat, karena biasanya kejang ini masih bisa terjadi pada saat 24 jam setelah melahirkan atau bahkan setelah 48 jam persalinan itu tadi. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. See you next video, bye!